Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait cutinya PNS dan P3K? Oke. Terima kasih Bu. Terkait cuti bagi P3K Bu, Oke. mohon maaf karena satu dan lain hal P3K kan ada yang mempunyai apa ya kelebihan. Artinya Hmm? barangkali dia ingin beribadah. Oke. Di sini kan tidak ada, kalau di PNS kan ada alasan kepentingan lain. Oke. Kalau P3K gimana ini Bu? Oke. Menindaklanjuti ini, tindak lanjutnya. Terima kasih atas Terima pertanyaan. kasih. Oke. Terima kasih Pak. Bapak yang dari mana tadi SMP 3 nggak Pak? Nggih, SMP 3 tadi pertanyaannya terkait dengan cutinya guru nggih. Gurunya PNS nomor P3K Pak. Dua-duanya nggih. Bapak Ibu sudah memahami ketentuan yang ini semua Pak? Sampun nggih. Jadi silakan yang pertama cuti tahunan Mbak. Nah ini nggih Bapak Ibu, cuti tahunan untuk pegawai negeri sipil dan cuti tahunan untuk P3K itu ada perbedaannya dan ada persamaannya. Persamaannya adalah yang pertama, bisa diambil apabila ASN sudah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus-menerus. Dilihatnya dari SPMT, bukan dari SK pengangkatan pegawai CPNS maupun SK P3K-nya ya Bapak. Itu untuk pengambilan cuti tahunan untuk yang pertama kali. Bisa dipahami ya Pak nggih? Jadi ketentuan yang sama adalah itu. Apabila masa kerja sudah terpenuhi 1 tahun secara terus-menerus, kemudian lamanya cuti tahunan adalah sebanyak 12 hari kerja selama 1 tahun. 12 hari kerja. Bisa diambil minimal dalam jangka waktu satu cuti itu 1 hari kerja. Jadi misalnya 1 hari kerja Bapak Ibu ingin misalnya menjenguk anak di luar kota, kuliah di luar kota. Nah itu Bapak Ibu bisa menggunakan cuti tahunan. Nah ini Bapak Ibu. Nah cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan bisa diambil tahun depannya. Untuk jangka waktu maksimal 6 hari kerja di tahun itu yang tidak bisa diambil di depannya, di tahun belakangnya, tahun setelahnya maksudnya, itu maksimal 6 hari kerja. Oke. Jadi misalnya sekarang tahun 2025, Bapak Ibu tahun 2024 tidak pernah mengambil cuti tahunan, sehingga Bapak Ibu di tahun 2025 memiliki hak cuti tahunan sebanyak 18 hari kerja. Atau apabila Bapak Ibu cuti tahunannya di tahun 2024 hanya diambil 3 hari, berarti masih sisa 9 hari, berarti sisanya yang 9 hari hanya bisa diambil selama 6 hari. Intinya tahun 2024 yang tidak diambil bisa diambil tahun berikutnya sebanyak sisanya atau maksimal 6 hari. Bisa dipahami nggih? Jadi kalau tahun kemarin sudah diambil 8 hari, tinggal 4 hari ya yang bisa diambil tinggal 4 hari itu. Nah, sehingga apabila Bapak Ibu atau bawahan Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah umroh itu dengan menggunakan hak cuti tahunan ya Bapak Ibu. Ibadah umroh itu dengan menggunakan hak cuti tahunan. Jadi kalau ada bawahan yang menyampaikan kepada Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah umroh, tolong dicek dulu apakah hak atau jatah cuti tahunannya itu bisa cukup untuk yang bersangkutan menjalankan ibadah umroh. Ibadah umroh itu kan sekitar 10 sampai 12 hari. Nah, itu tinggal nanti ditanyakan kepada yang bersangkutan atau petugas kepegawaian. Nah, sekarang Bapak Ibu terkait dengan pengambilan atau pemberian cuti tahunan, Bapak Ibu kan sudah bisa melalui aplikasi Cisa nggih, Perso nggih. Nah, itu untuk pengajuan cuti tahunan akan bisa diberikan apabila memang di situ masih ada statusnya status verifikasi, tetapi kalau tidak berarti jatah cuti tahunannya sudah habis seperti itu. Nggih. Nah, ini
Apabila 2 tahun berturut-turut hak cuti tahunan tidak diambil, maka bisa diambil untuk maksimal 24 hari kerja. Nah, ini Bapak Ibu, bagi P3K dapat mengambil cuti tahunan sebelum masa kerja 1 tahun selama maksimal 6 hari kerja untuk kepentingan ini Bapak Ibu. Jadi kepentingan nomor 1, 2, dan 3 ini Bapak Ibu, kalau untuk P3K masuknya di cuti tahunan. Tetapi kalau untuk PNS nomor 1, 2, dan 3 ini masuknya cuti alasan penting. Itu kalau untuk pegawai negeri sipil. Dan kalau untuk PNS, cuti dengan alasan penting ini tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai. Bisa dipahami nggih? Jadi kalau ada PNS pria ingin mendampingi atau harus mendampingi istrinya melahirkan secara sesar di rumah sakit. Nah, sepanjang yang bersangkutan bisa melampirkan surat keterangan opnam, itu yang bersangkutan pengambilan cutinya menggunakan cuti alasan penting. Seperti itu, biasanya mungkin 5 hari mungkin ya. Setelah operasi sesar istrinya dalam setelah operasi itu masih disuruh rawat inap misalnya sampai 5 hari di rumah sakit. Nah, setelah pulang ternyata ASN prianya itu masih harus mendampingi karena kan mungkin istri belum bisa secara maksimal nggih mengajukan cuti lagi. Nah, itu masuknya sudah cuti tahunan, bukan cuti alasan penting. Sehingga Bapak Ibu perlu melihat apakah yang bersangkutan itu masih memiliki hak cuti tahunan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa ASN yang sedang cuti tahunan itu bisa dipanggil sewaktu-waktu apabila ada kepentingan pekerjaan yang mendesak. Sehingga demikian pula apabila seseorang yang kemarin baru mengajukan cuti dengan jenis cuti yang lain mengajukan cuti tahunan, nah itu dilihat apakah pekerjaannya itu bisa ditinggalkan atau tidak. Seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa ditinggalkan, Bapak Ibu bisa menyampaikan agar cuti tahunannya ditangguhkan. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Bapak yang tadi Pak, non sewu saya agak lupa yang pertanyaan tadi pagi. Nuwun sewu Ibu, yang Ya, saya tanyakan, jika di sekolah itu ada guru ambil cuti, sudah cuti tahunan. ambil cuti tahunan, pasti kan meninggalkan kelas yang harus diajar. Seandainya ini terjadi lebih dari 2, 3, 4 guru, karena mereka punya hak ambil cuti, kacau pembelajaran. Solusinya bagaimana Ibu? Matur nuwun. Terima kasih Bapak. Jadi atasan itu punya kewenangan untuk mengatur pemberian cuti pegawai negeri, mengatur pemberian cuti tahunan pegawai negeri Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak menilai apabila semua guru itu diberikan cuti bareng-bareng akan mempengaruhi kinerja sekolah dan pemberian atau proses KBM gitu Bapak. Bapak bisa mengatur Pak. Jadi disampaikan pada yang bersangkutan. Ini ada 4 guru nih yang mengajukan cuti ke saya. Nah, kalau jenengan semua cutinya bareng-bareng, masa cutinya bareng, nanti akan seperti ini. Jadi Bapak punya kewenangan Pak untuk bisa mengarahkan atau pengaturan, mengatur cuti yang bersangkutan itu agar tidak bareng-bareng seperti itu Pak. Karena di dalam Perka BKN 24 tahun 2017 itu memang bahwa pemberian cuti harus diatur secara proporsional agar tugas-tugas kepemerintahan bisa berjalan seperti itu. Jadi Bapak punya kewenangan. Nah, kemudian terkait apabila seorang guru kemarin sudah mengambil cuti tahunan, kemudian harus mendampingi suami, nggih Pak nggih. Harus mendampingi suami pelatihan di luar kota. Nah, berarti yang bersangkutan kan menggunakan cuti tahunan. Nah, berarti kembali ke syarat dan ketentuan pengambilan cuti tahunan. Seperti itu. Apabila kemarin yang bersangkutan sudah meninggalkan tugas, kemudian sekarang mau meninggalkan tugas lagi, berarti nanti akan ada yang terbengkalai. Nah, itu bisa menjadikan Bapak sebagai salah satu pertimbangan Bapak untuk menyampaikan pada yang bersangkutan, mungkin misalnya diklatnya misalnya 5 hari, tapi karena
kepentingan kedinasan mungkin bisa diberikan 3 hari. Karena pertimbangannya kemarin kan baru cuti gitu kan, anak-anak terbengkalai seperti itu. Seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Sampun. Ada lagi Bapak Ibu? Cekap? Nggih.